Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-8 tertulis demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mari perhatikan kata-kata ini saudara. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Kemahatauan Tuhan membuatnya sanggup untuk mengerti apa yang kita butuhkan. Situasi apapun di dalam hidup ini yang kita hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Saudara dikasihi Tuhan, dalam keadaan lockdown, dalam keadaan PPKM seperti ini, di banyak negara banyak perusahaan yang terancam rugi dan bahkan bangkrut. Hal ini berefek kepada para pekerja. Bagi saudara yang pegawai negeri sipil mungkin merasa semua baik dan aman, karena gaji sudah pasti ditransfer dengan jumlah yang tetap. Tapi bagaimana dengan yang penghasilannya berdasarkan pada usaha harian? Mungkin di antara saudara ada yang seperti ini dan sedang bingung dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kita, pergumulan kita, persoalan kita, baik masalah ekonomi, sakit penyakit, atau apapun masalah dalam rumah tangga, keluarga, segala persoalan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Mari kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan adalah Bapa yang sangat baik. Sebagai Bapa yang sangat baik, Ia tahu dan mengerti apa yang kita perlukan. Dalam kaitannya dengan ayat ini, kita mendapatkan pesan firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan tahu apa yang kita perlukan daripada apa yang kita tahu. Seringkali kita merasa bahwa kita perlu sesuatu dan selalu mengeluh waktu Tuhan yang nampaknya lambat. Kita ingin semuanya serba cepat dan instan. Bahkan kita selalu memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Mari kita perhatikan ayat ini berkata bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Maka sikap kita seharusnya adalah menyerahkan hidup kita dalam karya Tuhan. Ada hal yang harus kita rasa perlu, tapi bagi Tuhan merasa kita tidak memerlukan itu. Mungkin kita perlu belajar untuk mengenali kehendak Tuhan sebagai Bapa kita. Mari kita belajar menginginkan apa yang Tuhan inginkan, rindukan apa yang Tuhan rindukan. Ini mungkin sulit, tapi kita perlu belajar terus dalam proses kehidupan kita. Belajar mengenali kehendak Tuhan, belajar untuk merindukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita ini bukan lagi hidup kita saja, tetapi hidup kita ini adalah hidup Tuhan Yesus. Jadi apa yang menjadikan kita, keinginan kita, harapan kita, kemauan kita harus selaras dengan apa yang menjadi keinginan, kerinduan, dan kemauan Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan tahu apa yang kita perlukan lebih dari apa yang kita tahu. Lalu yang kedua adalah kemahatauan Tuhan. Kemahatauan Tuhan membuatnya bertindak menolong kita bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Seringkali Tuhan tahu ketika kita berdoa. Bahkan Tuhan mengetahui sebelum kita berdoa, Tuhan pun sudah bertindak. Namun kita tidak menyadari hal itu sebagai suatu mukjizat dan tindakan pertolongan Tuhan untuk kita. Ketika keadaan baik-baik saja, semua aman, semua lancar, kita sudah terbiasa mengabaikan karya tangan Tuhan. Kita sudah terbiasa untuk mengabaikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak kita minta dan yang tidak kita doakan.
Tapi sebaliknya, ketika keadaan mulai memunculkan persoalan di dalam hidup kita, masalah pergumulan kita mulai terasa, kita mulai bersungut-sungut saat mukjizatnya terasa begitu lambat. Ketika kita sudah berdoa, tapi Tuhan belum menjawab, mari kita sadar diri saudara. Seharusnya ketika kita merasa seperti itu, kita harus lebih bersyukur atas begitu banyaknya pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan di saat kita mengalami situasi pergumulan, persoalan, di mana doa kita belum dijawab Tuhan, mari kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Menantikan kairos Tuhan dan belajar untuk mengenali kehendaknya lebih lagi saudara. Yang ketiga adalah kemahatauan Tuhan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Meskipun Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlu, bukan berarti kita tidak perlu berdoa dan meminta. Doa adalah nafas hidup kita anak-anak Tuhan. Doa adalah salah satu wujud dari iman, percaya, dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Doa kita tidak perlu bertele-tele karena kebimbangan, tapi doa kita harus singkat, padat, jelas, dan mengandung kata-kata iman, karena dilandasi kepercayaan kepada Tuhan. Sebab bukan karena panjangnya kata-kata dalam doa itu, maka Tuhan bekerja menolong kita, tapi karena iman kita dan karena kasih-Nya Ia bertindak menjawab doa kita. Doa kita sebagai orang-orang benar karena diberkati oleh darah Kristus dan menyenangkan Tuhan. Tuhan bertindak memerintahkan para malaikatnya untuk mengajarkan doa-doa kita yang sesuai dengan kehendak saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Yesaya 65 ayat yang ke-24 dikatakan, "Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Sudah menjadi sifat Tuhan bahwa Ia tahu dan mengerti situasi hidup kita. Ia memahami apa yang kita alami dan apa yang kita perlukan. Firman Tuhan sebelum kita memanggil, Tuhan sudah menjawab, dan ketika kita sedang berbicara, Tuhan sudah mendengarkan. Sungguh luar biasa, Maha tahu, Maha peduli, dan Maha mengerti Tuhan kita. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kita manusialah yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya kita sering merasa waktunya sudah terlambat dan tempat kita salah. Padahal sebenarnya waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tempat kita selalu tepat ketika kita berada di dalam kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang merasa sedih, khawatir, gelisah, bimbang dengan keadaan-keadaan ini. Saudara, kita punya Bapa yang sangat baik dan mengasihi kita. Dialah Bapa yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang peduli dan mengerti. Dia mendengar setiap bisikan dan keluhan kesah kita di dalam doa-doa kita. Dan bukan berarti Dia tidak bertindak menolong kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebelum kita minta kepada-Nya, percayakan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan mari bangkitkan iman saudara. Hidup saudara akan selalu baik di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa Engkau tahu segala apapun yang kami perlukan sebelum kami meminta kepadamu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa apa yang kami pikir belum tentu yang terbaik. Engkaulah Tuhan yang tahu apa yang kami perlukan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadangkala kami memaksa Engkau untuk memenuhi kebutuhan kami, untuk memenuhi apa yang kami pikir kami perlu, padahal sebenarnya kami tidak perlu. Oleh karena itu, kami mau berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau
Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, tapi Engkau akan terus memelihara hidup kami, akan menjagai kami, menolong kami mempertahankan hidup, bahkan mengaruniakan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik bagi kami. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kami seringkali tidak sadar bahwa begitu banyak kebaikan dan kemudian kami bersungut-sungut ketika masalah persoalan terjadi. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang selalu menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami, dan di dalam persoalan apapun yang kami alami, Engkau pun mampu menopang dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan mau mendengarkan doa-doa kami. Pimpinlah hidup kami untuk semakin mengenal akan Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu, merindukan apa yang Tuhan rindukan, dan hidup di dalam kehendak Tuhan, yang dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya mukjizat dan karya tangan Tuhan yang ajaib akan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Roh Kudus akan senantiasa menolong kita semua dan dapat memahami kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya, amin.